Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe channel Tafsir Hidayah agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Dedi, seorang pemuda asal Lokseumawe, Aceh. Lahir dari keluarga sederhana, aku terbiasa hidup dalam kekurangan. Selepas SMA, aku langsung mencari kerja ke sana-sini. Namun di kampungku, peluang begitu sempit. Tawaran menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, datang lewat seorang kenalan. Katanya, di sana gajinya besar. Dedi, kau bisa bantu keluarga, kata Pak Budi, sang perantara TKI. Tanpa pikir panjang, aku setuju. Setelah berbagai urusan dokumen dan pelatihan singkat, aku pun berangkat. Pesawat yang membawaku mendarat di Bandara Taipei, Taiwan. Rasanya aneh, asing, dan sedikit menakutkan. Bahasa Mandarin yang berseliweran di telinga membuatku kikuk. Sesampainya di kantor agen Taiwan, aku mendapat kabar akan bekerja di rumah seorang janda kaya bernama Nyonya Xu. Wanita itu tinggal di sebuah rumah besar di Taichung. Suaminya, kata orang, baru meninggal 2 tahun lalu, meninggalkan kekayaan melimpah, bisnis properti, saham, dan pabrik tekstil. Aku tak tahu apa yang menantiku di sana. Yang kupikirkan hanya satu, bekerja keras, menabung, dan membawa uang pulang untuk ibuku dan adik-adikku. Mobil mewah menjemputku ke rumah Nyonya Sio. Sampai di sana, aku disambut oleh seorang wanita berusia sekitar 40-an. Berkulit putih, berwajah cantik, dengan balutan gaun mahal. Matanya tajam menatapku, membuat jantungku berdegup kencang. "Ni hao," katanya sambil tersenyum menggoda. Aku hanya membungkuk kikuk. Aku tak tahu pertemuan itu akan mengubah hidupku selamanya. Terjebak dalam sangkar emas hari-hariku di rumah Nyonya Xu berjalan cukup nyaman. Tugas utamaku sederhana, membersihkan taman, merawat kolam ikan koi, kadang-kadang membantu bersih-bersih rumah. Tidak ada tekanan berat seperti yang sering kudengar dari cerita TKI lain. Nyonya Xu sangat baik, bahkan terlalu baik. Setiap sore ia mengajakku duduk di taman, minum teh sambil berbincang. Bahasa Inggrisnya lumayan, sehingga kami bisa sedikit berkomunikasi. Suatu malam setelah aku membersihkan kolam ikan, Nyonya Xu memanggilku ke ruang tengah. Ia mengenakan gaun tidur tipis berwarna merah muda, membuatku gugup setengah mati. "Dedi, come here," katanya sambil tersenyum menggoda. Aku mendekat dengan hati-hati. Ia lalu menawarkan segelas wine, tapi kutolak sopan. "Saya tidak minum, Nyonya," jawabku terbata. Nyonya Xu tertawa kecil. "Good boy, very good boy." Kemudian ia bangkit mendekatiku dan tanpa peringatan tangannya menyentuh dadaku. Aku kaku, tidak tahu harus berbuat apa. "Daddy, you lonely." Lonely," bisiknya. Saat itu aku sadar hubungan kami tidak akan hanya sekadar majikan dan pekerja. Malam itu untuk pertama kalinya aku tidur di kamar Nyonya Sio. Tubuhku gemetar antara takut dan terpesona. Aku hanyalah seorang anak kampung dari Aceh, dan kini berada dalam pelukan seorang janda kaya Taiwan. Sejak malam itu, setiap malam aku mendapat jatah dari Nyonya Xu. Ia memperlakukanku bukan sekadar pembantu, tapi seperti kekasihnya. Aku tahu ini salah, tapi setiap kali ingin berhenti, bayangan kebutuhan keluarga di kampung menahanku. Bahkan lebih gila lagi, Nyonya Xu mulai memberiku hadiah, jam tangan mahal, pakaian bermerek, dan kadang-kadang uang tunai. "Daddy, you are mine now," katanya sambil mencium keningku. Aku merasa terjebak dalam dunia yang menggiurkan sekaligus berbahaya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh bagiku. Aku hidup dalam kemewahan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap malam aku tidur di kamar Nyonya Xu dengan spray sutra dan bantal empuk. Setiap pagi aku bangun dengan aroma parfum mahal yang melekat di tubuhku. Nyonya Xu mulai memperlakukanku lebih dari sekadar kekasih rahasia.
Ia mengajakku ke butik-butik mewah, membelikanku pakaian mahal, bahkan membelikan ponsel terbaru. Ia memperkenalkanku kepada teman-temannya sebagai asisten pribadi. Padahal aku tahu pandangan teman-temannya penuh dengan tatapan curiga. Pergulatan batin dan jalan keluar. Suatu malam setelah kami makan malam mewah di rumah, Nyonya Shu berkata, "Dedi, kalau kamu mau, aku bisa buatkan kamu visa tinggal di Taiwan lebih lama, permanently." Aku tercekat. Tinggal permanen? Aku masih ingat tujuan utamaku, mengumpulkan uang, pulang ke Aceh, membantu ibuku dan adik-adikku. Tapi kini semua itu terasa mulai kabur di pikiranku. Sambil memelukku erat, Nyonya Shu berbisik, "Aku ingin kamu tinggal dengan aku selamanya." Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di balkon memandang langit Taiwan yang bertabur bintang. Dalam hatiku ada pergulatan besar. Apakah aku harus terus bertahan dalam kehidupan penuh dosa ini, atau pergi kembali ke jalan yang benar? Tapi setiap kali melihat wajah ibuku di bayangan pikiranku, rasa bersalah itu muncul. Aku sadar uang yang kukirim pulang berasal dari hubungan terlarang ini. Dan kalau aku terus bertahan, dosa ini akan terus menumpuk. Namun keesokan harinya, semua keraguan itu seolah lenyap ketika Nyonya Shu memberikanku sebuah kunci mobil baru. "This car for you, only for you," katanya sambil tersenyum manis. Aku merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Indah tapi terikat. Hari-hariku menjadi semakin aneh. Aku, Dedi, pemuda desa yang polos, kini berubah menjadi pria yang bergelimang harta. Bukan karena usaha keras atau kerja halal, tapi karena hubungan rahasia dengan Nyonya Shu. Setiap malam tubuhku menjadi milik majikanku. Setiap pagi aku bangun dalam pelukan seorang wanita yang jauh lebih tua. Setiap sore aku tersenyum sambil mengendarai mobil mewah, pemberiannya melintasi jalanan kota Taichung. Namun di balik semua itu, perasaanku mulai bergolak. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini bukan hidup yang diajarkan oleh ayahku dulu. Tapi saat aku berpikir untuk berhenti, Nyonya Shu semakin keras mengikatku. Suatu malam aku memberanikan diri berbicara. "Nyonya, saya ingin berhenti. Saya ingin pulang ke Indonesia." Nyonya Shu tertawa pelan, lalu memegang wajahku erat. "Daddy, you leave, I call immigration," katanya dengan nada dingin. Aku tertegun. Aku tahu kalau dia melaporkan sesuatu ke imigrasi, aku bisa dipenjara, bahkan dipulangkan dengan hukuman berat karena dianggap melanggar kontrak kerja. "Just you, me," lanjutnya sambil mencengkeram lembut dadaku, membuatku semakin takut sekaligus terikat. Saat itu aku sadar aku bukan lagi sekadar pekerja atau kekasih gelap. Aku sudah menjadi properti pribadi seorang janda kaya raya. Aku menjadi tahanan di istana megahnya. Bahkan kalau aku ingin pergi, aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak kenal siapa-siapa di Taiwan. Aku terjebak di negeri asing tanpa teman, tanpa perlindungan. Malam-malam berikutnya, aku menjalani kewajibanku dengan tubuh lelah dan hati yang hampa. Senyum, Nyonya Shu yang dulu terasa menggoda, kini berubah menjadi jerat yang menyesakkan. Namun, sebuah kejadian tak terduga mulai mengubah segalanya. Secercah harapan dan kebebasan. Suatu malam saat aku keluar membeli buah di minimarket dekat rumah, aku bertemu dengan seorang gadis muda Taiwan yang bekerja sebagai kasir. Namanya Lina. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kembali sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Harapan. Pertemuan singkatku dengan Lina di minimarket menjadi titik balik dalam hidupku. Setiap kali aku datang belanja, Lina menyapaku ramah, tanpa curiga, tanpa ada niat buruk seperti yang biasa kutemui dari Nyonya Shu. Dalam keterbatasan bahasa, aku bercerita sedikit tentang keadaanku. Lina tampak terkejut lalu berkata, "Pelan, you must run, it's dangerous to stay." Malam itu aku pulang dengan hati gelisah di kamar.
Saat Nyonya Shu sudah tidur pulas, aku duduk di lantai sambil memandangi kunci mobil yang dia berikan. Hati kecilku berbisik, ini saatnya pergi. Aku menyusun rencana. Malam berikutnya, saat Nyonya Shu pergi ke spa bersama teman-temannya, aku memanfaatkan kesempatan itu. Aku membawa tas kecil berisi pakaian seadanya dan sejumlah uang tunai yang sempat kusimpan diam-diam. Dengan mobil hadiah dari Nyonya Shu, aku melarikan diri menuju kota lain. Aku menghubungi Lina dan dengan bantuan temannya yang bekerja di sebuah tempat perlindungan pekerja migran, aku disembunyikan di tempat aman. Selama beberapa minggu, aku bersembunyi sambil mengurus surat-surat untuk pemulangan ke Indonesia. Sementara itu, Nyonya Shu mengamuk. Ia mencari-cari aku, menghubungi agensi tenaga kerja, bahkan mencoba melaporkan aku ke polisi dengan tuduhan pencurian. Untungnya, bukti-bukti di pihakku kuat. Aku hanya ingin bebas, bukan mencuri. Akhirnya, dengan bantuan LSM dan Kedutaan Indonesia, aku berhasil pulang ke Aceh. Saat pesawat mendarat di tanah kelahiranku, air mata jatuh tak terbendung. Aku mencium tanah. Bersyukur bisa kembali hidup sebagai manusia merdeka, bukan sebagai properti milik orang lain. Di rumah, ibuku dan adik-adikku menyambutku dengan pelukan hangat. Mereka tak tahu betapa keras perjuanganku di negeri orang, dan aku tak pernah benar-benar menceritakan semua aib itu. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan tetap miskin, aku akan tetap sederhana, tapi aku akan hidup bermartabat. Dan dalam hati kecilku, aku mendoakan Nyonya Sio. Semoga Tuhan membukakan hatinya dan memberinya kedamaian yang tak pernah ia dapatkan meski bergelimang harta. Dan kisah pun berakhir.